Assalamualaikum. Hai Mams, minggu ini masih belum beranjak dari latihan membuat makaron. Setelah di video sebelumnya saya belajar berlatih membuat makaron dengan tepung terigu. Kali ini saya mencoba membuat makaron dari tepung almond dan diisi dengan filling blueberry cheese cream. Bagaimana tantangan kali ini? Akan coba saya uraikan di video kali ini. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, saya akan berbagi pengalaman beberapa kali gagal membuat makaron dari tepung almond. Di latihan kesekian, alhamdulillah adonan yang saya buat sebenarnya berhasil dengan baik. Tapi ternyata tantangannya justru ada pada proses pemanggangan, di mana makaron yang saya buat ini beberapanya menggelembung dan retak, serta ada holo di bagian dalamnya. Dan setelah dianalisa, itu karena pada saat resting, saya kepedean menyangka adonan sudah betul-betul kering sehingga cepat-cepat saya panggang. Yang ternyata bagian dalamnya belum betul-betul kering. Dan belajar dari kegagalan sebelumnya, akhirnya saya ulangi kembali membuatnya. Sebelum masuk ke prosesnya, berikut saya uraikan bahan-bahannya. Tentu saja bahan yang digunakan ada tepung almond di dalamnya. Proses pertama yang saya lakukan dan berpengaruh besar dalam keberhasilan adonan ialah menghaluskan terlebih dahulu tepung almondnya. Sebagai catatan, dalam proses menghaluskan dengan blender atau food processor, hindari menghaluskan terlalu lama yang akan menyebabkan tepung almond menjadi lembab atau menyerupai pasta. Cukup sekitar 10 detik saja saya menghaluskannya. Kemudian lanjutkan mengayaknya untuk memastikan tepung betul-betul bertekstur halus. Setelah tepung almond kita ayak, kita perlu mengayak pula gula halus untuk menghindari gula yang menggumpal. Setelah selesai, bisa kita sisihkan. Kemudian pada wadah yang telah dipastikan bersih dan bebas dari lemak, masukkan putih telur. Kali ini saya mempergunakan 41 gram putih telur. Kemudian masukkan gula pasir ke dalamnya. Gula pasir yang saya gunakan yaitu 38 gram. Kemudian pada panci yang berisi air mendidih kita letakkan wadah berisi putih telur dan gula tadi. Lalu kita panaskan sambil terus mengaduknya hingga gula larut secara sempurna. Untuk memastikan gula telah larut sempurna, kita bisa mengecek dengan jari telunjuk kita. Bila tidak terasa tekstur gula yang menempel, kita bisa menghentikan proses ini. Angkat wadah dari panci berisi air panas, diamkan sebentar, lalu kita bisa mulai mengocoknya dengan bantuan mixer untuk menghasilkan mering. Mering yang dihasilkan dari putih telur dan gula yang dipanaskan terlebih dahulu akan lebih stabil dan kegagalan bisa kita minimalisir seminimal mungkin. Kocok putih telur hingga soft peak. Ciri-ciri adonan akan sedikit berat, berjejak, dan jika diangkat akan muncul jambul-jambul tajam di ujung adonan. Dan bila baskom dibalik, adonan tidak akan menetes atau tumpah. Kita bisa menghentikan proses mengocok dengan mixer setelah adonan soft peak. Lalu, lanjutkan dengan memasukkan tepung almond dan gula halus yang telah diayak sebelumnya ke dalam adonan. Lakukan proses aduk lipat dimulai dengan membelah adonan di bagian tengah dengan spatula, lalu aduk balik. Lakukan sebentar saja hanya sampai tercampur dan hindari mengaduknya sampai kalis di fase ini karena ketika nanti diberi pewarna kita juga akan mengaduknya kembali. Jangan sampai adonan overmix yang akan menyebabkan adonan cenderung cair. Setelah setengah kalis, kita bisa membagi adonan menjadi 2 bagian yang masing-masing akan diberi pewarna yang berbeda. Untuk adonan pertama, saya memberi warna merah jambu ke dalamnya. Tuang beberapa tetes pewarna merah jambu ke dalam adonan. Lalu lakukan proses aduk balik.
Setelah melakukan beberapa kali proses aduk balik, kita bisa mengecek apakah adonan telah kalis dengan menuangkan adonan. Jika masih terputus, lakukan aduk balik kembali. Kita bisa menyebarkan adonan mering ke sisi-sisi pinggir wadah, lalu kumpulkan kembali dengan teknik aduk lipat ke bagian tengah. Begitu seterusnya hingga adonan tercampur seluruhnya dan bisa membentuk pita yang tak terputus ketika dituang. Proses ini bisa dilakukan selama beberapa kali hingga adonan tidak lagi terputus ketika dituang. Seperti berikut ini. Setelah dipastikan adonan tidak lagi terputus ketika dituang, lanjutkan untuk memindahkannya ke dalam piping bag atau kantong segitiga. Proses pengadukan harus segera dihentikan ketika adonan tidak lagi terputus ketika dituang. Untuk warna yang pertama ini, yaitu merah jambu, sudah siap. Lanjutkan pada adonan dengan warna kedua, yaitu saya memberi warna ungu dengan meneteskan beberapa tetes pewarna ungu ke dalam adonan. Lalu lakukan proses aduk balik seperti proses-proses sebelumnya. Seperti pada adonan merah jambu tadi, lakukan proses aduk balik ini selama beberapa kali. Dan kita harus sering mengecek dengan menuangkan adonan apakah adonan masih terputus atau tidak. Jika sudah tidak terputus lagi, kita bisa segera menghentikan proses ini. Seperti proses sebelumnya, kita bisa menyebarkan adonan mering ke sisi-sisi pinggir wadah, lalu kumpulkan kembali ke tengah dengan teknik aduk lipat ke bagian tengah, begitu seterusnya hingga adonan tercampur seluruhnya dan bisa membentuk pita yang tak terputus ketika dituang, seperti berikut ini. Setelah itu, hentikan prosesnya lalu masukkan ke dalam kantong segitiga atau piping bag. Untuk selanjutnya, kita bisa ikat piping bag tersebut. Lalu, pada masing-masing ujung dari adonan merah jambu dan adonan ungu yang telah dimasukkan ke piping bag, kita bisa gunting pada bagian ujungnya. Untuk menciptakan gradasi warna yang bagus, kita bisa memasukkan dua piping bag tersebut ke dalam piping bag yang lebih besar. Lalu kita bisa mulai menuangkannya di atas baking paper atau silpat yang telah kita siapkan. Tekan dengan posisi lurus di atas loyang yang sudah dialasi baking paper atau di atas silpat hingga berbentuk lingkaran. Angkat perlahan, ulangi, beri jarak, dan lakukan hingga adonan seluruhnya tertuang. Setelah seluruh adonan tertuang di atas baking paper atau silpat, kita bisa lanjutkan dengan melakukan proses menghentak-hentakan loyang berisi adonan untuk mengeluarkan gelombang udara di dalamnya. Lalu istirahatkan adonan atau resting selama 1 jam atau lebih. Setelah 1 jam atau lebih, kita bisa mengecek apakah adonan telah kering sempurna dengan cara menyentuhnya dengan jari telunjuk kita, apakah ada yang menempel lengket di jari. Pastikan adonan telah betul-betul kering hingga terbentuk lapisan kulit di permukaan, tidak sekedar ketika disentuh dengan jari tidak lengket. Hal ini perlu menjadi catatan karena tidak lengket di jari saja tidak cukup, melainkan harus dipastikan bahwa adonan telah kering hingga bagian dalamnya, baru kita bisa masukkan ke dalam oven yang telah dipanaskan sebelumnya. Saya telah memanaskan oven di suhu 150 derajat Celcius dan ketika saya memasukkan adonan, saya menurunkan suhunya menjadi 140 derajat Celcius. Panggang selama kurang lebih 17 hingga 20 menit. Dan bila diperhatikan dalam video ini, pada menit ketiga hingga keempat, bila berhasil, kaki-kaki makaron
akan muncul dengan sendirinya dalam proses pemanggangan ini. Ketika telah mendapati kaki-kaki makaron telah muncul sempurna, saya kemudian menurunkan kembali suhunya ke suhu 125 hingga 130 derajat Celcius dan lanjutkan memanggang hingga makaron matang. Setelah makaron matang, diamkan terlebih dahulu di dalam oven hingga suhu turun secara perlahan. Setelah 5 menit, kita bisa keluarkan loyang berisi makaron yang telah matang keluar dari oven. Dan inilah dia makaron kita yang telah matang dengan gradasi warna yang sangat cantik. Alhamdulillah, kaki-kaki makaron yang saya harapkan bisa keluar seluruhnya. Dan ketika saya belah, alhamdulillah tidak ada holo di dalamnya. Bagian luarnya renyah dan dalamnya chewy. Kita lanjutkan dengan membuat filling blueberry cheese cream. Berikut bahan-bahannya. Cara pembuatannya, masukkan cream cheese ke dalam wadah kering yang telah kita siapkan. Mixer sebentar hingga terurai. Kemudian kita bisa masukkan mentega atau butter atau margarin ke dalam wadah yang sama. Lanjutkan dengan memasukkan gula halus. Mixer kembali untuk mencampurkannya. Kita bisa menghentikan prosesnya setelah adonan tercampur secara merata, lalu bagi dua adonan, yang satu tetap dengan original dan yang satu adonan lagi kita tambahkan selai blueberry. Kocok dengan mixer sesaat saja. Dan karena setelah di mixer warnanya belum cukup cantik, saya tambahkan perasa blueberry dengan warna yang lebih kental. Dan setelah tercampur merata, kita coba rasakan. Bila rasanya sudah pas, segera masukkan ke dalam kantong segitiga. Dan kita punya dua rasa, yaitu cheese cream dan blueberry cheese cream, untuk kita padukan sebagai filling di atas makaron yang telah siap. Dan dengan bantuan spluit, proses pengisian filling ini akan lebih mudah dan cepat. Kita bisa pasangkan dengan ukuran yang sama untuk bagian atas dan bawah makaron ini. Dan inilah dia makaron dengan filling blueberry cheese cream telah jadi dan siap untuk dinikmati oleh seluruh anggota keluarga di rumah. Jangan ragu untuk mencoba resep ini ya Mams. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.